Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Ardian Tias Aritama, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3 model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Tujuan pembelajaran kali ini 1. CGP berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakasa perubahan. Kedua, CGP berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakasa perubahan yang telah dibuat kemudian dijalankannya. Apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif adalah sebuah pendekatan kolaboratif untuk mengetahui kondisi suatu organisasi atau komunitas dalam mengembangkan perilaku suatu organisasi dan dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Pada inquiry apresiatif model bagja, ada beberapa tahap yang harus kita lalui. Pertama, buat pertanyaan. Kedua, ambil pelajaran. Ketiga, gali mimpi. Keempat, jabaran rencana. Dan kelima, atur eksekusi. Sebagai guru penggerak, saya memiliki visi terwujudnya peserta didik yang berkarakter, berbinekaan global, bernalar kritis, dan berdaya saing global. Saya ingin mewujudkan pelajar Indonesia yang berkarakter, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pelajar mampu memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Berbinekaan global mengajarkan peserta didik Indonesia untuk tetap menjaga budaya luhur, lokalitas, dan jati dirinya, serta keterbukaan dalam berhubungan dengan budaya lain, saling menghormati, dan memberikan kesempatan lahirnya budaya yang positif yang selaras dengan budaya luhur Indonesia, serta memiliki semangat gotong royong sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di masa depan, saya ingin memiliki peserta didik yang mampu bernalar kritis, berpikir secara logis dan sistematis ketika akan mengambil suatu keputusan maupun dalam menyelesaikan permasalahan. Peserta didik di masa depan mampu bersaing secara global, mengembangkan kreativitas, berinovasi, dan mampu memodifikasi, menghasilkan suatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak pada diri sendiri, sekolah, orang lain, dan bahkan dunia. Prakarsa perubahan meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik dalam pemanfaatan teknologi. Pada tahapan bagja pertama, buat pertanyaan utama. Saya membuat pertanyaan bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik dalam pemanfaatan teknologi. Tindakan yang ingin saya lakukan, pertama, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Kedua, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik dalam pemanfaatan teknologi. Ketiga, mencari tahu karakter peserta didik melalui asesmen via Knockfix. Tahapan kedua, ambil pelajaran. Di tahap kedua ini, saya membuat 3 pertanyaan. 1. Siapakah guru yang ahli dalam bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran? 2. Teknologi pembelajaran apa saja yang digunakan? 3. Bagaimana memilih media atau teknologi yang tepat agar meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Tindakan yang bisa dilakukan: 1. Mencari referensi tokoh guru yang ahli dalam bidang teknologi. 2. Mencari referensi media atau teknologi yang sesuai untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Ketiga, memilih media atau teknologi yang tepat sesuai dengan karakter peserta didik agar meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar. Tahapan ketiga yaitu gali mimpi. Saya membuat 2 pertanyaan. Pertama, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik?
Kedua, apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Dan tindakan yang bisa dilakukan: 1. Membuat observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Kedua, melakukan kolaborasi dengan tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Ketiga, mendiskusikan dengan rekan sejawat keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Dan terakhir atau kelima yaitu jabaran rencana. Di sini saya membuat 3 pertanyaan. Pertama, apakah langkah-langkah untuk memulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? 2. Apakah yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? 3. Bagaimana usaha menjaga berkelanjutan pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran? Tindakan yang bisa dilakukan: 1. Membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat. 2. Mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat dengan karakteristik peserta didik dan materi pembelajaran. 3. Pemberian rewards pada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar yang tinggi. Sekian penyampaian model manajemen perubahan inklusi apresiatif belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.